Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini ya. Di video kali ini gua akan bahas tentang Web 3.0 ya. Jadi salah satu project dari Web 3.0. Kali ini gua nggak akan bahas game lagi karena udah banyak sekali game yang gue bahas ya di beberapa video sebelumnya. Jadi supaya mengganti suasana aja kita bahas tentang Web 3.0. Jadi pada dasarnya gue akan jelaskan sedikit apa itu Web 3.0. Jadi kalau teman-teman masih ingat yang udah tua ya, yang udah tahun 90-an dulu pertama kali Microsoft keluar dan juga ada apa internet pertama kali keluar jalan ya, itu adalah tahap web 1.0 di mana itu untuk tampilannya jadul sekali ya. Jadi gue akan sekalian jelasin tentang web 1.0, web 2.0 dan web 3.0 ya. Jadi buat teman-teman supaya ngerti ya apa bedanya gitu. Jadi dalam video ini gue akan langsung bahas saja. Di sini gue akan kasih contoh. Nah, ini contoh untuk web 1.0. Ya, ini jadul banget, zaman dulu banget. Nah, Web 1.0 ini pada dasarnya adalah dari user hanya ke interface website doang. Di sana tidak ada interaksi, ya, nggak ada interaksi dengan antar user atau misalnya dari gua ke orang lain itu nggak ada. Ini hanya interaksi dari gua ke websitenya doang. Tok, beres. Itu adalah web 1.0. Lalu masuk tahun 2000-an, ya, website mulai berkembang nih, ya, website mulai berkembang ya. Lalu masuklah sistem ke web 2.0 yang kita lihat saat ini seperti apa? Seperti Facebook, ya Twitter, lalu apapun itu ya, seperti ini media sosial ya, nggak cuma media sosial doang sih, sebenarnya banyak banget ya. Itu adalah web eh, 2.0 di mana kita bisa berinteraksi dengan orang lain ya. Jadi teman-teman bisa ngobrol, bisa telepon, bisa membagikan berbagai berita ya, em, foto, lagu, apapun itu adalah web 2.0. Nah, kelemahan dari web 2.0 ini adalah dia centralized ya. Dia hanya ada di satu server doang. Jadi contoh, kalau kita punya akun Facebook ya atau punya akun Twitter, lalu amit-amit si Twitternya ini servernya kebakaran, rusak, dihacking atau bagaimanapun itu kena bencana alam, maka akun kita itu akan hilang, datanya akan hilang. Beres. Itu adalah kelemahan dari 2.0 karena dia hanya ada di satu server. Gua ambil contoh adalah kasus kebakaran ya yang gua rasa teman-teman yang nonton berita pasti tahu ya. Kebakaran yang terjadi di salah satu tempat ya yang cukup elit, di mana kebakaran itu di gedung perkantoran itu ada banyak sekali fasilitas-fasilitas keuangan ya. Seperti saham, forex, apapun itu ya. Ketika di sana kebakaran itu mengganggu aktivitas pada aplikasi-aplikasi tersebut, benar nggak? Ya, ya beberapa aplikasi saham kan nggak bisa diakses ya atau di maintenance dulu atau dimatikan sampai memberikan pemberitahuan. Nah, itu adalah kelemahan dari 2.0 ya. Lalu muncullah Web 3.0 di mana Web 3.0 ini pada dasarnya adalah dia sifatnya ini adalah decentralized. Servernya nggak cuma satu, tapi ada di mana-mana. Jadi amit-amit salah satu server mati, yang lain masih bisa mendukung. Kayak gitu. Dan kelebihan dari 3.0 ini adalah dia sifatnya itu cloud infrastruktur. Jadi teman-teman nggak harus memiliki server atau menjaga server teman-teman ya 24 jam aman dari berbagai potensi kayak kerusakan data, hacking, dan apapun itu ya, maka Web 3.0 ini dibutuhkan. Selain itu, Web 3.0 ini selain decentralized, nggak ada yang ngatur ya, dia juga lebih cepat, lebih aman ya, lebih cepat, lebih aman, lebih nyaman digunakan dan aksesnya juga lebih mudah kayak gitu. Maka Web 3.0 saat ini mulai dilirik oleh banyak orang dan memang menurut gua era kita ini saatnya sudah masuk ke era 3.0. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, eh, kemarin kita mengalami era namanya itu adalah era token micin, bener nggak ya? Ya, di mana banyak sekali project-project di luar sana, bahkan sampai sekarang masih banyak project baru ya untuk token-token micin yang jumlahnya banyak ya, kayak 1 kuadriliun, 1 triliun, 500 miliar ya, dengan sistem reflection dan juga rata-rata koin meme, nggak ada fungsi, nggak ada utilitas. Ya, itu adalah masa-masa zaman itu koin micin ya, dimulai ketika SafeMoon pertama kali keluar. Nah, lalu
fase coin micin ini akhirnya perlahan-lahan akan tergantikan dengan fase munculnya itu adalah NFT waktu itu. Ya, banyak NFT yang diciptakan, yang dibuat, ya. NFT tersebut eh, diminting di salah satu website contoh OpenSea lalu dijual dengan harga mahal dan orang yang membeli NFT tersebut itu lebih ke spekulasi ya. Jadi gue udah pernah bilang bahwa NFT itu lebih ke spekulasi. Orang membeli berharap harganya bisa naik padahal itu eh, belum tentu NFT itu bernilai kayak gitu ya. Ada yang bernilai tapi belum tentu semuanya bernilai ya. Nah, NFT ini juga perlahan-lahan mulai redup, mulai mati. Jadi coin micin, NFT mulai redup. Lalu muncullah lagi yang baru yaitu adalah NFT mining dan juga NFT game ya. Mulai booming tuh semenjak mulai Yoshi, Jojo dan Axie Infinity mulai ngepam, mulai dikenal oleh banyak orang. Nah, setelah dari NFT mining dan juga NFT game sempat ngepam ya, bahkan sekarang mulai banyak project-project itu NFT game ya, dan juga bahkan orang-orang nih mulai meninggalkan yang namanya coin micin dan juga meninggalkan NFT biasa, pindah cari project-project game. Makanya kenapa kalau teman-teman lihat akhir-akhir ini gue lebih sering bahas project game karena gue berusaha mengikuti perubahan zaman. Nah, gue rasa teman-teman juga harus sebaiknya mengikuti perubahan zaman tersebut, mulai tinggalkan atau mulai mengurangi porsi untuk koin-koin micin karena memang prediksi gue pribadi adalah nantinya di tahun depan kita itu udah mulai tidak melirik lagi koin-koin micin atau NFT yang biasa yang tidak punya utilitas ya, tapi akan mulai melihat mencari-cari project-project yang lebih ke utilitas atau fungsi dan ini berdampak positif sebenarnya ya, berdampak baik. Lalu setelah mulai masuk ke NFT game, mulai masuk lagi nih ke metaverse ya. Metaverse ini apa sih sebenarnya? Metaverse itu sebenarnya gue udah pernah bahas di beberapa video gue. Pada dasarnya metaverse adalah membawa diri kita ya, membawa diri kita di dunia nyata ke dalam dunia digital. Oke? Game belum tentu metaverse. Metaverse belum tentu game. Tapi game bisa menjadi metaverse dan metaverse itu bisa dalam bentuk game. Nah, itu coba teman-teman resapi kalimatnya ya. Coba dipahami ya. Jadi, apa itu metaverse? Metaverse adalah intinya adalah membawa dunia kita, dunia nyata, berinteraksi secara digital ya. Bisa banyak hal, bisa game, bisa sosial ya, bisa musik, bisa apapun itu gitu loh. Ya, itu adalah metaverse. Lalu kita sekarang lagi lirik di bagian dunia metaverse, lalu di tahun depan atau nanti ke depannya akan mulai masuk ke dunia Web 3.0 ya. Nah, Web 3.0, Metaverse, NFT game itu bisa saling berkesinambungan, bisa saling berinteraksi, bisa saling bersatu gitu loh. Ya, jadi untuk NFT game dan juga Metaverse menurut gua tidak akan mati dalam waktu dekat, malah masih bisa sangat berkembang. Kenapa? Karena mereka bisa berintegrasi dengan Web 3.0 ini, kayak gitu. Ya, jadi cukup panjang gue jelasin tentang Web 3.0, semoga paham. Nah, sekarang gue akan bahas tentang salah satu project yang berhubungan dengan Web 3.0. Ya, nama projectnya adalah Flux. Flux ini adalah sebuah decentralized Web 3.0 untuk cloud infrastruktur. Ya, jadi teman-teman bisa langsung baca ya, decentralized Web 3.0 the next generation computational network. Ya, nah, apa fungsi dari Flux ini? Pada dasarnya adalah dia ini sebagai kurang lebih kayak ekosistem, pengembangan ekosistem, ya. Ada Flux OS, ada apps, ada dApps, ada Flux Nodes, ya, dan parallel mining, Zilcore, dashboard, dan XDAO. Jadi pada dasarnya dia kayak mirip blockchain, ya, benar-benar kayak mirip blockchain, dan juga dia menggunakan sistem proof of work ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada nodes-nya ada 2313 nodes, lalu ada V-core-nya di angka 11.000, TB SSD 882,61 dan TB RAM itu 35,19 ya. Lalu dia juga punya wallet sendiri namanya adalah Zelcore. Di sini walletnya ini single platform for all your digital asset. Kelebihan dari walletnya Flux ini dia nggak, ibaratnya apa ya? Dia nggak apa ya, nggak sombong gitu. Maksudnya gimana ya? Jadi kalau teman-teman lihat kayak Cardano ya, lalu ada Telos dan lain-lain, itu mereka wallet itu hanya untuk token mereka doang, nggak universal. Tapi Flux ini untuk wallet Zelcore ini itu untuk universal. Ya, teman-teman bisa nyimpan lebih dari 1.000 tokens yang ada saat ini ya, tinggal diimport doang ya. Lalu loginnya juga gampang. Lalu teman-teman bisa melakukan manage ya,
dan lain-lain, bisa membeli maupun menjual aset kripto. Ya, jadi Web 3.0 ini dari Flux menurut gue cukup menarik. Ya, dia juga ada partner, udah banyak. Ada Dropalo, BitPay, Kadena, bahkan Kadena pun menjadi partner dari Flux. Lalu ada Wirin, lalu Viro, FTX, CoinMetro, Rosetta, Research, dan CoinRequest. Oke, nah ini untuk Flux Ecosystem ya, dia udah bilang the new era Web3 for decentralized internet. Jadi ini adalah era baru untuk dunia internet. Jadi kalau kita saat ini masih menggunakan Facebook, Twitter, Telegram, itu adalah eranya Web 2.0 dan kita perlahan-lahan akan pindah ke Web 3.0. Suka nggak suka itu yang akan terjadi ya. Di sini ada untuk rancangan ya. Di sini ada kayak Flux OS, lalu ada Flux Nodes yang akan melakukan validasi, lalu ada Zell Core Wallet ya, dia bisa nyambung ke Fusion, lalu token Flux atau coin Flux ya, nanti ada pairing itu Flux KDA, Flux ETH, Flux BNB dan lain-lainnya kayak gitu. Ya, ada juga ada DeFi dan juga ada decentralized exchange. Jadi sangat lengkap sekali untuk Flux ini. Oke? Nah, sekarang kita lihat ke Coin Market Cap ya. Jadi di Coin Market Cap, Flux ini berada di ranking 176 Coin Market Cap. Dengan market cap itu masih di angka 396 juta US dollar, masih sangat kecil menurut gua. Lalu untuk harganya di angka 1,8 dolar ya. Lalu untuk maksimal supply di angka 440 juta token. Total supply di angka 220 juta token dan sirkulasi supply di angka 220 juta token juga atau baru 50% saja yang keluar ya. Dia sudah diaudit oleh Certic, lalu kontrak dia itu ada Ethereum maupun BEP20 atau BSC. Untuk volume transaksi 24 jamnya itu udah di angka 10 juta US dollar. Jadi masih kecil. Chartnya teman-teman bisa lihat ya, dulu Flux ini belum dikenal. Ketika orang-orang mulai banyak yang membahas tentang Web 3.0, maka mulai ada terjadi pembelian ya, sempat ngepump ya mencapai ATH baru di angka sekitar hampir 3 dolar, hampir ya, lalu dia mulai koreksi saat ini kayak gitu ya. Belinya di mana Flux ini? Flux ini teman-teman bisa beli di KuCoin, Get.io, PancakeSwap juga bisa sebenarnya, tapi gue sarankan antara KuCoin atau Get.io aja, likuiditasnya lebih besar. Oke ya. Nah, di Coin Market Cap, teman-teman bisa baca keterangannya, ya. Jadi, Web3 generasi berikutnya yang terdesentralisasi. Jadi itu adalah Flux. Flux adalah generasi baru dari infrastruktur cloud desentralisasi yang scalable. Cukup kembangkan, kelola, dan tampilkan aplikasi Anda di beberapa server sekaligus. Siap untuk Web 3.0, dApps, dan banyak lagi. Flux Ecosystem adalah rangkaian layanan komputasi terdesentralisasi yang beroperasi penuh dan solusi blockchain as a service yang menawarkan lingkungan pengembangan seperti AWS yang dapat dioperasikan dan juga terdesentralisasi. Ekosistem yang terdiri dari komponen-komponen berikut yang semuanya sepenuhnya digunakan dan beroperasi. Yang pertama adalah Fluxcoin, di mana dia sifatnya itu adalah proof of work, berarti bisa diminingkan atau ditambang. Ya, GPU asli yang dapat ditambang, yang memberikan insentif untuk hoster atau perangkat keras, tata kelola XDAO on-chain, dan mitigasi aktor buruk atau melalui persyaratan staking untuk menjalankan perangkat keras. Ya, lalu dia juga ada jaringan komputasi Web3 terdesentralisasi generasi berikutnya dan lebih dari 2.300 node Flux yang berlokasi di seluruh dunia menyediakan sekitar 10.900 V-core daya CPU, 35 lebih terabyte RAM, dan juga 850 terabyte penyimpanan. Ini maksudnya apa? Jadi ada lebih dari 2.300 miners atau validator ya. Jadi mereka itu menggunakan komputer mereka ya dengan daya CPU itu lebih dari 35 terabyte RAM ya, sangat luar biasa sekali, dan juga 850 terabyte penyimpanan atau SSD ya untuk melakukan validasi di jaringan si Flux tersebut. Ya, jadi node ini adalah orang-orang yang melakukan validasi. Oke, jadi otomatis dengan adanya mereka, maka validasi atau transaksi itu bisa lebih cepat. Begitu ya. Lalu siapapun dapat membuat Flux node jika mereka menyediakan jaminan dan perangkat keras Flux yang diperlukan untuk salah satu dari tiga tingkatan Flux node. Jadi buat teman-teman yang pengen mining Flux ini masih bisa ya. Dengan catatan teman-teman harus punya Flux coin dulu, lalu di stakingkan atau lebih tepatnya di sebagai jaminan atau kolateral ya. Kalau misalnya teman-teman itu miningnya nggak benar, nggak becus, nanti kolateral itu hilang, diambil kayak gitu ya. Jadi buat jaminan doang. Lalu ada Flux Node, ada Flux OS. Nah, untuk Flux OS ini adalah sistem operasi yang berjalan di atas Linux
ya, untuk mengelola jaringan dengan memverifikasi dan membandingkan daya komputasi, menerapkan dan menjalankan dan membuat aplikasi terdesentralisasi, mengelola tata kelola XDAO, dan banyak lagi. Aplikasi Dockerize apapun yang dikeraskan dapat digunakan melalui Flux OS dan jaringan yang saat ini menampung lebih dari 30 dApps termasuk infrastruktur blockchain, media sosial, Oracle data, situs web, game, dan penyimpanan file. Ya, jadi udah ada lebih dari 30 dApps yang ada di Flux OS tersebut. Ya, lalu ada Flux Fusion, jembatan DeFi yang menyediakan akses ke bursa utama yang terdesentralisasi seperti Uniswap dan juga PancakeSwap. Jadi Flux Fusion ini adalah sebuah bridge di mana teman-teman bisa melakukan swap jual beli token menggunakan Flux Fusion ini dari jaringan Flux ke Uniswap maupun PancakeSwap. Lalu ada Zilcore. Zilcore ini adalah dompet ya, dompet wallet ya. Ini multi aset ya untuk bisa berbagai blockchain dan wallet itu bisa untuk PC maupun smartphone. Oke? Ya jadi kurang lebih Flux ini benar-benar mirip seperti ya blockchain aja ya untuk 3.0 kayak gitu. Ya, semoga pembahasan tentang Flux ini paham. Memang gue nggak terlalu panjang pembahasan tentang Flux ini, singkat-singkat aja. Karena menurut gue Flux ini juga udah cukup bagus ya. Dan gue rasa udah banyak teman-teman yang sudah mengerti tentang Flux. Ya, di sini ada infrastruktur dashboardnya. Ya, ini contoh teman-teman tadi yang pengen mining. Ya, ini menjadi node. Contoh teman-teman jadi kumulus yaitu 10.000 flux itu dipertaruhkan atau di lock ya. Lalu di sini ada minimal untuk komputer teman-teman kayak gitu. Ya, ini nantinya reward per bloknya adalah 7,5%. Ya, kalau teman-teman bisa Startus ya reward per validasi atau per bloknya di angka 30% kayak gitu. Ya, jadi lumayan banget. Lalu ini adalah untuk gateway ke blockchain ya. Hashing algorithm Zilhash itu Equihash 125 underscore 4 ya ini nggak perlu teman-teman terlalu pahami. Ini lebih dipakai oleh para miner. Lalu ada block reward itu 75 flux per bloknya ya. Lalu ada reward distribution itu 50% proof of work dan juga 50% itu node. Lalu block time itu 2, maksimal supply 440. Halvingnya ini dua setengah tahun sekali. Jadi dia juga ada halving nih kayak Bitcoin ya. Jadi halvingnya itu 2,5 tahun sekali. Kalau Bitcoin kan 4 tahun sekali ya. Lalu ada peer-to-peer port itu 16.125 dan juga RPC port itu 16.124. Oke? Lalu ada leveraging the power of multiple blockchain. Jadi dia sudah paralel ke beberapa blockchain lain seperti Kadena ya, Flux KDA, lalu ada Flux ETH, ini juga udah selesai komplit. Ada Flux BSC dan juga Flux Sol. Sebenarnya masih ada banyak lagi ya, teman-teman tinggal buka aja. Ya, ada Fluxtron dan juga nanti akan bertambah 5 lagi blockchain yang berintegrasi dengan Flux. Jadi lumayan banget ya ke depannya untuk Flux ini. Oke, jadi intinya kesimpulan gue adalah kalau memang nanti Web 3.0 ini di tahun depan atau bahkan sebelum tahun depan terjadi itu booming atau banyak website-website yang akan berpindah ke Web 3.0 itu akan bagus sekali gitu loh. Karena Web 3.0 itu nggak hanya sekedar website yang terdesentralisasi, no, enggak. Tapi Web 3.0 itu juga bisa untuk berbagai hal, ya, bisa untuk pengembangan multiverse, teman-teman dari dunia nyata ke dunia digital, lalu bisa juga untuk AI atau artificial intelligence, robot, ya. Misalnya teman-teman kayak chatting, ngobrol, ya, tapi ternyata itu bukan orang gitu loh, tapi ternyata itu robot. Nah, itu salah satu dari kelebihan Web 3.0, ya. Dan juga sebenarnya masih banyak lagi kelebihan-kelebihan dari Web 3.0 ini. Oke, semoga teman-teman paham tentang apa itu Web 3.0, semoga tahu juga tentang apa itu Project Flux, ya. Silakan pelajari lebih lanjut lagi di video-video atau YouTube lainnya. Semoga terbantu. Ya, thank you sudah menonton full. Kalau suka video silakan di like, kalau nggak suka silakan di dislike. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye bye.